Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, mari kita mengingat kembali bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW dalam memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam di Madinah. Nah, kali ini saya akan sedikit menginformasikan atau mengingatkan kembali tentang sejarah Nabi Muhammad SAW begitu gigihnya dalam memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam di kota Madinah. Di Madinah itu sendiri sebenarnya ada dua kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madinah tersebut, yaitu kekuatan dari dalam dan kekuatan dari luar. Keduanya ini sama-sama berkeinginan ingin memadamkan ajaran Islam. Nah, kekuatan dari dalam tersebut ialah golongan orang Yahudi dan orang munafik. Sedangkan kekuatan yang dari luar ialah orang-orang kafir Quraisy dengan sekutunya. Nah, yang pertama saya ingin memberikan informasi kepada Anda tentang penggerogotan oleh orang-orang Yahudi, yaitu kekuatan dari dalam tersebut. Nah, orang-orang Yahudi sejak sebelum Masehi sebenarnya itu sudah ada atau sudah hidup di Madinah, yaitu di Yathrib. Nah, kota Madinah ini sebelum bernama Madinah itu namanya Yathrib, kota Yathrib. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah itu terdiri atas 3 golongan. Yang pertama golongan Bani Qainuqa, yang kedua golongan Yahudi Bani Nadir, dan yang ketiga adalah golongan Yahudi Bani Quraisyah. Nah, dengan ketiga golongan ini Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengikat perjanjian persahabatan guna menjaga kesejahteraan dan keamanan kota Madinah atau Yathrib. Nah, bangsa Yahudi memandang diri mereka sebagai putra dan kekasih Allah, dan kenabian itu hanyalah hak bagi orang Yahudi. Itulah pendapat orang-orang Yahudi. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya mereka itu, seorang nabi itu hanya boleh ada di Yahudi menurut pendapat orang Yahudi. Nah, betapa sakitnya hati orang Yahudi itu ketika melihat agama Islam dibawa oleh orang yang bukan Yahudi. Kemudian agama itu berkembang demikian pesatnya di Madinah. Maka dengan diam-diam orang Yahudi ini berusaha memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula mereka tempuh dengan jalan berdebat, berdialog dan seterusnya gitu loh dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dengan jalan perdebatan ini mereka kira akan dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke dalam dada kaum muslimin. Nah, dengan demikian kaum muslimin akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan orang Yahudi berdialog, berdebat dengan orang Islam ini tujuannya adalah agar supaya menanamkan keraguan dan kesangsian di dalam akidah umat Islam itu sendiri. Tipu muslihat mereka semacam ini disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 109 gitu. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu.
Nah, usaha orang Yahudi ini hendak menjatuhkan Nabi Muhammad SAW melalui perdebatan itu. Nah, setelah melalui perdebatan itu tidak berhasil, bahkan banyak orang Yahudi yang terjungkal, bahkan kepalsuan mereka akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadakan perdebatan dengan Nabi bukan hendak mencari kebenaran, tetapi hanya untuk menjatuhkan beliau semata-mata. Nah, kedudukan Nabi bertambah kuat. Pengikut beliau pun semakin banyak karena dapat menunjukkan kebenaran risalah Islam. Nah, kemudian akhirnya orang Yahudi ini kemudian menempuh jalan yang tidak sah, yaitu jalan kekerasan. Mereka mengadakan keonaran, hasutan-hasutan serta provokasi di kalangan penduduk Madinah. Yang mula-mula merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW ialah orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Nah, yang pertama melakukan pelanggaran ini adalah dari golongan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, pada suatu hari seorang wanita Arab ini dianiaya dengan cara yang amat keji oleh orang Yahudi. Nah, sewaktu dia masuk pasar Banu Qainuqa ini, seorang Arab yang kebetulan lewat di tempat tersebut berusaha menolong wanita itu. Tetapi ia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Nah, perbuatan mereka ini membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Oleh karena itu terjadilah perkelahian yang menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW datang ke tempat tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang Banu Qainuqa. Karena sudah acap kali mereka menunjukkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin. Mereka tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi ditinggal di Madinah karena amat membahayakan bagi masyarakat Islam yang baru tumbuh itu. Nabi Muhammad SAW segera menjatuhkan hukuman atas mereka dengan pengusiran dari kota Madinah. Peristiwa ini terjadi sehabis perang Badar. Nah, kira-kira setahun kemudian sesudah peristiwa ini, orang Yahudi Banu Nadir ini juga melakukan pula suatu pengkhianatan yang keji. Mereka mencoba melakukan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sewaktu beliau dengan beberapa orang sahabat berkunjung ke perkampungan mereka untuk suatu keperluan, hanya berkat pertolongan Allah beliau selamat dari percobaan pembunuhan ini. Komplotan para pengkhianat ini akhirnya terbongkar. Nah, terhadap mereka Nabi menjatuhkan pula hukuman yang serupa dengan saudara mereka yang terdahulu, yaitu Bani Qainuqa. Nah, maka Bani Qainuqa pun akhirnya karena melakukan kejahatan yang direncanakan, maka kemudian dilakukan pengusiran dari kota Madinah. Nah, hukuman ini sebenarnya adalah terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ini sebagai suatu nikmat atas beliau dan sahabat-sahabatnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 11 Allah berfirman, Ya bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepadamu untuk membuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertakwa. Dan kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal gitu. Falyatawakkalul mu'minun. Yaitu hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Nah, pengusiran Banu Nadir ini
juga terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijriah. Di antara orang Yahudi Bani Nadir yang kena usir itu ada yang menetap di Khaybar karena kekayaan mereka. Mereka kemudian mendapat kedudukan sebagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaybar. Nah, orang Banu Nadir ini sama sekali tak dapat merasakan belas kasihan Nabi Muhammad SAW atas hukuman yang mereka alami itu. Malahan mereka melanjutkan permusuhan kepada Nabi. Jadi mereka Bani Nadir itu tidak mempunyai efek jerah gitu loh. Karena hukumannya mungkin terlalu ringan gitu loh. Karena hukuman hanya disuruh pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Itulah hukuman bagi orang yang berbuat kejahatan oleh Nabi. Mungkin hukuman ini terlalu ringan sehingga apa? Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak merasakan atau tidak merasa tidak merasa jerah dengan apa perbuatan-perbuatan mereka, karena mungkin Nabi Muhammad SAW itu menghukumnya cuman disuruh pindah keluar kota Madinah gitu loh. Nah, setelah itu kemudian ya hasutan mereka itu sebenarnya apa ya? Mereka melanjutkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menghasut kabilah-kabilah Arab yang besar seperti orang-orang Quraisy dan Ghatfan serta kabilah-kabilah lain untuk bersama-sama menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi ini memang sikapnya itu memang seperti ini, selalu adu domba dimanapun orang Yahudi ini berada, sikapnya memang selalu mengadu domba. Nah, semua orang-orang yang melalui orang Yahudi yang bertemu dengan orang Yahudi ini selalu dihasut dan diajak untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Itulah kelicikan orang-orang Yahudi. Nah, serta umatnya di Madinah, semua itu akan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi gitu loh. Nah, hasutan mereka berhasil gitu. Hasutan orang Yahudi ini berhasil. Nah, kedua kabilah yang besar itu dibantu oleh kabilah-kabilah lainnya, termasuk Banu Nadir juga mengadakan persekutuan untuk kemudian bersama-sama menyerang kota Madinah. Maka orang Yahudi ini bersekutu dengan orang-orang hasutannya, maka dengan semua itu ingin menyerang kota Madinah gitu loh. Nah, peperangan ini dikenal dengan nama Perang Al-Ahzab gitu loh, yang berarti persekutuan golongan-golongan terjadi pada tahun ke-5 Hijriah gitu loh. Nah, peperangan ini adalah yang teramat berat dirasakan oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka menderita kelaparan sampai mengikatkan batu ke perut mereka. Musuh-musuh mereka mengepung rapat kota Madinah gitu loh. Pada saat masa kelaparan, karena apa? Karena orang-orang Yahudi ini bersekutu dengan seluruh kota-kota di sekitar Madinah untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah gitu loh. Nah, untuk itulah kaum muslimin menderita kelaparan gitu loh. Nah, musuh-musuh mereka akhirnya mengepung rapat kota Madinah. Nah, pada saat yang kritis ini, orang Yahudi Banu Quraisyah, warga kota Madinah, mengkhianati kaum muslimin dari dalam. Nah, pada saat itu kan di Madinah itu setelah pertama Bani Qainuqa ini mengkhianati, kemudian Nabi menghukum dengan disuruh meninggalkan kota itu. Kemudian Bani Quraidah Nah, golongan kedua ini yaitu
dia akhirnya apa ya? Dia akhirnya diusir juga oleh umat Islam dan tinggal satu golongan di dalam kota Madinah ini yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat umat Islam terkepung, artinya sudah pecekli, artinya sudah umat Islam banyak yang menderita kelaparan dan seterusnya. Maka orang Yahudi Bani Quraisy ini mengambil kesempatan dan mengkhianati perjanjian yang dibangun dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia itu mengkhianati Nabi Muhammad SAW pada saat situasi seperti itu gitu loh. Nah, warga kota Madinah mengkhianati kaum muslimin dari dalam. Artinya warga kota Madinah yang bernama Yahudi Bani Quraisyah ini yaitu akhirnya mengkhianat, menjadi pengkhianat bagi kotanya sendiri. Dia itu ingin memerangi Rasulullah, mengkhianati Nabi Muhammad dan bersekongkol dengan orang-orang di luar orang Madinah gitu. Nah, kemudian warga Madinah kemudian pemimpin pemimpin Yahudi yang mengkhianati dari Bani Quraisy ini adalah Ka'ab bin Asad, dihasut oleh pemimpin Banu Nadir Huyai bin Akhtab. Nah, sebenarnya Bani Quraisy ini adalah dihasut oleh Yahudi Bani Nadir tersebut gitu, dan diajaknya agar membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW serta menggabungkan diri kepada Al-Ahzab yang sedang mengepung Madinah itu. Maka Bani Nadir ini, Bani Quraisy ini diajak oleh Yahudi yang dua tadi itu, diajak untuk bergabung agar memerangi umat Islam di kota Madinah gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berita pengkhianatan Bani Quraisy ini menggemparkan kaum muslimin gitu. Rasulullah segera mengutus dua orang sahabat, yakni Sa'ad bin Mu'ad kepala suku Aus dan Sa'ad bin Ubaidah kepala suku Khazraj kepada Banu Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini mengutus dua orang utusan kepada Bani Quraisy gitu. Dia itu dari suku Aus dan suku Khazraj gitu. Nah, untuk menasihati mereka agar mereka jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya kedua utusan itu ke tempat kepala Banu Quraisy, setelah kedua utusan itu sampai kepada orang Yahudi, yakni Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Nah, pengkhianatan terus dilakukannya gitu. Orang-orang Yahudi ini, yang ketiga golongan ini, akhirnya semuanya itu mengkhianati perjanjian yang telah disepakati gitu. Nah, pengkhianatan Bani Quraisy ini sangat menyusahkan kaum muslimin dan menakutkan hati mereka. Karena apa? Karena orang Yahudi itu berada dalam kota Madinah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan sekutu Al-Ahzab itu bercerai-berai pulang kembali ke negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali. Nah, akhirnya pasukan yang mengepung kota Madinah ini itu berkat pertolongan Allah, mereka akhirnya pasukan musuh Islam ini bercerai-berai gitu loh. Bercerai-berai pasukan-pasukan musuh Islam ini. Nah, sekarang setelah mereka bercerai-berai semuanya, maka tinggallah sekarang Bani Quraisy sendirian di dalam kota Madinah yang menjadi pengkhianat tadi gitu. Maka Nabi beserta kaum muslimin segera membuat perhitungan dengan para pengkhianat ini. Nah, setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dalam benteng, mereka mau menyerah kepada Nabi dengan syarat bahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka ialah Sa'ad bin Mu'ad, yaitu kepala suku Aus. Lalu Nabi menerima syarat itu sesudah mempertimbangkan sematang-matangnya. Saat kemudian menjatuhkan hukuman mati, laki-laki mereka dibunuh sedangkan wanita dan anak-anak mereka ditawan. Nah, karena permintaan orang Yahudi ini
yang memutuskan sebagai hakim ini yaitu minta kepala suku Bani Aus, maka Bani Aus inilah yang menjatuhkan hukuman kepada orang Yahudi tersebut yang berkhianat itu. Mereka tidak mau kalau dihakimi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta yang menghakimi adalah kepala suku Bani Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya orang Yahudi ini sebagian dihukum mati, dijatuhkan hukuman mati. Sedangkan wanita dan anak-anak mereka ditawan gitu loh. Nah, hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan perang. Lebih-lebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangan, maka layak hukuman bagi seperti itu. Karena apa? Karena ketika dikepung, orang muslim ini dikepung, mereka orang-orang penduduk Madinah yang bernama kaum Yahudi ini mengkhianati Islam. Bahkan Rasulullah sudah mengutus orang Yahudi ini agar sampai jangan mengkhianati umat Islam. Namun apa yang terjadi? Orang Yahudi ini tetap bergabung dengan musuh dan mengkhianati kotanya sendiri, yaitu kota Madinah. Untuk itulah kemudian setelah tentara musuh yang mengepung kota Madinah ini bercerai-berai, maka kemudian Banu Quraisyah ini kemudian dihakimi, dan orang Yahudi ini tidak mau kalau yang menghakimi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta yang menghakimi adalah kepala suku mereka, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, yaitu kepala suku Aus. Maka kepala suku itu akhirnya memvonis hukuman mati bagi yang berkhianat, seperti itu. Nah, masyarakat kemudian masyarakat yang sedang yang sudah terbina atau suatu negara di atas konsepsi baru, yaitu Islam, dengan mengadakan pendobrakan unsur-unsur lama secara revolusioner gitu. Maka wajarlah bila pada hukuman yang dijatuhkan kepada Banu Quraisyah yang menjadi pengkhianat itu berlaku hukum perang, hukum revolusi, karena sifat perbuatan mereka itu penggerogotan dari dalam. Itulah yang pantas hukuman bagi seorang pengkhianat menurut kepala suku mereka. Nah, akibat dari perbuatan mereka itu dapat mematikan semangat umat Islam. Dengan dilenyapkannya orang-orang Yahudi itu, berakhirlah riwayat mereka di kota Madinah. Umat Islam merasa aman dan tentram dalam kota Madinah. Mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya menyusun dan membangun masyarakatnya. Nah, kemudian setelah peristiwa itu ada juga penggerogotan orang-orang munafik. Nah, di samping orang-orang Yahudi, ada pula satu golongan di kota Madinah yang selalu berusaha melemahkan perjuangan umat Islam. Mereka itu ialah golongan orang-orang munafik gitu. Artinya orang-orang yang pura-pura masuk Islam awalnya, kemudian dia menjadi seorang munafik. Artinya sebenarnya dia itu pengkhianat terhadap Islam itu sendiri. Nah, golongan munafik ini tidak begitu berpengaruh sebenarnya, sebab mereka tidak memegang peranan penting dalam masyarakat. Pada mereka masih tersimpan suatu rahasia yang tidak baik, yaitu kegemaran mereka menyembah berhala. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah mempunyai kedudukan sebagai kepala suatu suku yang selalu memimpin akan menjadi raja di kota Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay ini sebenarnya selalu ingin menjadi raja di Madinah, sehingga menciptakan kemunafikan di kota Madinah, menjadi orang munafik. Nah, untuk kepentingan ini ia mengumpulkan orang-orang di sekelilingnya untuk dijadikan pengikut-pengikutnya. Nah, segala sesuatu telah disiapkan untuk setiap waktu sedia merebut kekuasaan. Nah, rencana itu mereka laksanakan bila mana Nabi tidak ada lagi. Nah, usaha mereka ini adalah persiapan adalah jangka panjang. Artinya ketika Nabi
sudah tiada, maka mereka akan melakukan pengkhianatan seperti itu. Itulah rencana mereka. Itulah rencana-rencana orang munafik itu. Nah, usaha mereka yang utama ialah menghalangi orang-orang masuk Islam. Nah, mereka sama sekali tidak dapat kesempatan untuk bertindak terhadap kaum muslimin karena penjagaan Nabi terhadap masyarakat Islam yang baru itu tak putus-putusnya. Nah, sikap Nabi terhadap masyarakat Islam sikap Nabi terhadap golongan munafik ini adalah amat lunak sekali, tidak seperti halnya terhadap orang Yahudi. Beliau selalu berusaha memberi pengajaran-pengajaran kepada mereka dengan penuh harapan supaya mereka pada satu ketika insaf dan beriman dengan iman yang benar-benar gitu. Nah, harapan Nabi itu terbukti sesudah Abdullah bin Ubay meninggal, maka golongan ini tidak nampak lagi dalam masyarakat Islam. Nah, golongan munafik-munafik ini kemudian mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini pernah menjanjikan bantuan kepada Bani Quraisyah sewaktu mereka sedang mengkhianati kaum muslimin. Nah, orang-orang munafik ini malah membantu orang Yahudi di saat ada pengkhianatan orang-orang Yahudi itu sebenarnya gitu loh. Nah, untunglah bantuan itu tidak menjadi mereka berikan di waktu Nabi pergi memimpin barisan kaum muslimin untuk menghadapi perang Uhud. Nah, golongan munafik ini keluar dari barisan secara demonstratif untuk tidak mengikuti peperangan. Nah, dalam peristiwa Qissatul Ifki, yaitu cerita bohong yang menyangkut diri pribadi Siti Aisyah. Nah, kemudian dia itu mengabarkan memfitnah istri Nabi Muhammad SAW. Maka orang munafik ini pula yang menjadi biang keladinya. Banyaklah perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan kaum muslimin. Namun demikian, Nabi tetap tidak mengadakan tindakan-tindakan terhadap orang munafik ini. Beliau dengan penuh kesabaran dan harapan terus membimbing sampai mereka beriman sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an pada surat yang diturunkan di Madinah banyak diceritakan keadaan orang-orang munafik ini. Di dalam surat Al-Munafikun menggambarkan sifat-sifat mereka. Itulah yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengingatkan Anda kembali tentang bagaimana sikap orang Yahudi dari tiga golongan tersebut di Madinah, dan juga bagaimana sikap orang-orang munafik terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan kami, itu adalah datang dari saya pribadi sebagai manusia. Dan jika ini adalah cerita saya ini adalah merupakan sebuah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.